Jadi bagaimana memastikan bahwa komunitas pesantren atau santri-santri yang ada di pondok pesantren ini menjadi santri yang mandiri, kemudian memiliki kecakapan untuk melestarikan lingkungan hidup yang diawali dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari ketika berada di pondok pesantren. Seleksi untuk penerimaan predikat eko pesantren Pratama, ada satu pondok yang ada di Kota Kediri. Jadi ketika Mbak Sin menanyakan apakah ada pastinya Mbak. Dan ini kita tidak hanya bicara di Kediri saja, di banyak tempat di beberapa kabupaten ini juga ada problem yang sama. Kami di provinsi belum ada perda yang kaitannya khusus dengan eko pesantren. 2025 tinggal tunggu beberapa tahun lagi ya, kayaknya tapi udah proses ya. Ini kira-kira untuk proyeksi ke depannya sebenarnya ketika eko pesantren ini nanti berjalan tuh apa sih? Nah, itu menjadi penting bahwa pesantren ini akhirnya mencetak karakter pribadi-pribadi baik, khususnya terkait dengan lingkungan hidup. PR kita di Jawa Timur adalah darurat sampah gitu kan. Kenapa darurat sampah? Ya produksi sampah kita luar biasa, 1 tahun kurang lebih sampai 7 juta ton. Selama 1 tahun. Anda kembali lagi menyaksikan program kesayangan Anda yaitu AB TV in Podcast, bukan sekedar bicara lebih dekat, lebih paham ya. Dan kalau berbicara mengenai Provinsi Jawa Timur, terutama DPRD-nya, kita pasti banyak sekali hal yang kemudian belum diketahui dan tentunya hari ini ada satu topik yang sangat menarik sekali tentang eko pesantren. Kita tahu kalau khususnya di Jawa Timur ini adalah banyak sekali pesantren yang tentunya ini adalah lembaga, di mana lembaga tersebut itu adalah lembaga untuk pendidikan memang mengarahnya kepada Islami ya. Pendidikan karakter, kemudian tentang kemandirian dan juga lingkungan hidup. Kalau berbicara mengenai lingkungan hidup pasti di situ ada kebersihan di dalamnya. Dan kalau bicara mengenai pesantren, secara memang itu pasti banyak santri-santri di situ. Jelas untuk volume yang namanya sampah itu pasti banyak. Nah, bagaimanakah kemudian itu nanti kita bahas dalam topik kita hari ini, eko pesantren pelopor gerakan ramah lingkungan. Hari ini narasumber kita expert banget ya, karena memang ada di Komisi D, yaitu ada Mas Husnul Arif Esos atau yang akrab kita sapa ini. Terkenalnya kalau di provinsi panggilannya adalah Mas Pipin. Saya ngikut aja deh kalau gitu ya. Kan lebih enak kalau manggil Mas Pipin begitu ya. Karena ya antara Mas Pipin sama Mas Arif ini satu orang yang sama ya. Bukan berarti ini kembar. Beliau sudah ada di depan saya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Cindy. Apa kabar Mbak Cindy? Alhamdulillah saya baik. Mas Pipin juga begitu baik? Alhamdulillah pangestu Mbak Cindy. Iya. Semoga kita senantiasa sehat. Amin ya robbal alamin. Kalau bicara mengenai kesan kabarnya baik, sehat, kira-kira biasanya kalau Dewan itu kegiatannya selain kemudian langsung terjun ke lapangan, apa saja ini sebenarnya? Selain terjun ke lapangan itu banyak banget Mbak Cindy. Kita bicara kunjungan dapil, kemudian kita bicara sidak atau kemudian kunjungan dadakan, kemudian kita bicara rapat kerja, itu juga bagian dari turun ke lapangan. Oke, iya. Di luar itu kegiatan-kegiatan kita ya ada beberapa kegiatan terkait dengan rapat kerja dengan komisi. Kemudian ada beberapa kepastian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, pembahasan perda, raperda, sampai ada tingkatan juga kaitannya dengan paripurna dan seterusnya. Iya, kalau saya melihat beberapa ini ya, kalau akun media sosialnya dari Mas Pipin ini yang official itu satu, itu yang pribadi satu. Saya lihatnya gitu ya, ngintipin dulu sebelum podcast belajar dulu ini. Itu kegiatannya memang lebih apa ya, beberapa memang ada yang memang ke pesantren begitu ya. Saya nggak tahu itu memang dalam artian adalah kunjungan atau mungkin silaturahim. Nah, seperti apa? Kalau beberapa hari yang lalu memang Mbak Cindy sesuai dengan tema kita, jadi ada program dari pemerintah pusat yang kemudian dilanjutkan oleh Pemprov terkait dengan eko pesantren. Jadi kemarin sempat ada sosialisasi dari Pemprov, Dinas Lingkungan Hidup, kepada salah satu pondok besar yang ada di Kota Kediri. Iya. Ya di samping itu memang kalau kita bicara Kota Kabupaten Kediri ini, wah luar biasa. Luas. Pondoknya, betul, santrinya luar biasa banyak. Jadi kalau kemudian saya beberapa kali berkesempatan beraktivitas atau berkegiatan di seputaran pondok, kebetulan saja ada banyak teman yang kemudian bagian dari pondok
pondok pesantren. Oke, artinya silaturahim begitu ya. Oke, nyambung dengan topik kita hari ini adalah Eko Pesantren Pelopor Gerakan Ramah Lingkungan. Sebelum kita berbicara mengenai lanjut tentang Eko Pesantren, sebenarnya pengertian dari Eko Pesantren itu apa sih? Saya mungkin membahasnya konsep aja ya. Boleh, boleh. Jadi kalau bicara definisi nanti pasti ada agak generate. Jadi kita bicara konsep Eko Pesantren adalah konsep bagaimana bahwa pondok pesantren ini mengintegrasikan antara pendidikan agama dengan pendidikan agama Islam tentunya dengan kesadaran dan praktek lingkungan. Ada beberapa kajian pembahasan baik fikih dan seterusnya yang kemudian disinergikan dengan tata kelola lingkungan, lingkungan hidup yang ada di pondok pesantren. Jadi bagaimana memastikan bahwa komunitas pesantren atau santri-santri yang ada di pondok pesantren ini menjadi santri yang mandiri, kemudian memiliki kecakapan untuk melestarikan lingkungan hidup yang diawali dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari ketika berada di pondok pesantren. Oke, kalau saya melihat beberapa research dari pondok pesantren yang kemudian berhasil untuk artinya program Eko Pesantren ini benar-benar kemudian bisa berjalan, itu memang asik ya, artinya di pesantren itu kan pasti ada yang namanya sampah, mereka dibedakan antara sampah organik, kemudian yang non juga. Ketika kemudian diolah ternyata itu bisa menjadi nilai yang berbeda begitu. Betul, jadi pupuk, kemudian didaur ulang. Ini seperti apa kalau untuk di Kediri? Iya, saya pikir beberapa pondok, khususnya pondok-pondok yang sudah besar ini, tata kelola sampah sudah sangat cukup mumpuni. Dan ada beberapa lebih tepatnya, tapi yang saya ketahui kemarin yang baru melakukan proses seleksi untuk penerimaan predikat Eko Pesantren Pratama, ada satu pondok yang ada di Kota Kediri. Jadi terkait dengan tata kelola maupun tata laksana, bagaimana ketika bicara kebersihan, bicara sampah, pengelolaan sampah, prinsip sudah baik semua Mbak Cindy. Yang saya dengar di antaranya ketika kita bicara misalkan Lirboyo, yang luar biasa santrinya. Ini pemilahan sampah organik dan anorganiknya sudah berjalan dengan baik. Kemudian bicara ada bak-bak sampah atau bank sampah yang ada di seputaran pondok itu juga sudah ada. Nah ini bagian dari Eko Pesantren Mbak Cindy. Bicara Eko Pesantren ini luas sebenarnya. Tidak hanya bicara sampah, bicara sanitasi, bicara bagaimana satu kamar mandi untuk laki-laki ini, satu kamar ini mewakili sekitar 10 orang. Kalau perempuan satu kamar mandi mewakili 8 santri. Kemudian kita bicara tata kelola kantin atau dapur yang ada di pesantren, kita bicara sumber daya energi, bagaimana penggunaan listrik tenaga surya, dan seterusnya. Kompleks. Artinya lebih luas begitu ya kalau bicara mengenai Eko Pesantren? Betul. Jadi kalau yang ada di Kediri, saya pikir banyak sekali pondok yang kemudian sudah sangat aware, sangat peduli dengan tata kelola lingkungan hidup yang ada di pondok pesantren Mbak Cindy. Pun kemudian ada beberapa yang mungkin masih agak sedikit terbatas. Ini juga linearitas dengan infrastruktur, linearitas dengan kemampuan fiskal pondok. Pondok secara umum tidak kemudian semuanya memiliki kemampuan fiskal yang tinggi. Betul, iya. Itu kalau yang besar udah aman. Betul gitu Mbak Cindy. Secara artinya apa ya? Kalau di pondok itu pasti kan infrastrukturnya artinya dari iuran. Bahasnya bukan iuran sih sebenarnya ya, bisyarah ya. Apa masih ada itu. Yang kemudian nanti artinya untuk bagaimana kemudian pondok itu bisa menerapkan yang namanya Eko Pesantren. Tapi kalau untuk memang untuk di Kediri yang pondok-pondok besar itu sudah tertata dengan baik. Tapi apakah Mas Pipin pernah ke pondok-pondok yang artinya masih berkembang begitu? Iya tentunya. Cara kan masih minim begitu kan ya. Ya tentunya ada beberapa pondok yang masih sangat butuh perhatian. Butuh perhatian, kemudian butuh dukungan, termasuk kehadiran pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, bagaimana aktivitas yang ada di pondok pesantren ini ketika bicara lingkungan, bicara tata kelola, tata laksana, ketika bicara ke lingkungan hidup, betul-betul bisa bagus. Ini juga butuh dukungan, kehadiran pemerintah juga harus ada di situ. Jadi ketika Mbak Sin menanyakan apakah ada pastinya Mbak. Dan ini kita tidak hanya bicara di Kediri saja, di banyak tempat di beberapa kabupaten ini juga ada problem yang sama, Tapi
ketika bicara regulasi ya Mbak Cindy terkait dengan taruhlah kita bicara sanitasi, masih belum ada regulasi yang mengikat yang kemudian dilakukan secara masif oleh provinsi. Tapi saya memahami ada beberapa perda kabupaten kota terkait dengan sanitasi. Nah, ini diantaranya yang mungkin nanti bisa mendorong terciptanya eko pesantren di setiap kabupaten kota. Gitu, walaupun artinya ini masih belum masif ya, masih ada beberapa yang belum menerapkan karena memang tadi kemampuan fiskal sekali lagi ya. Di antaranya begitu, begitu. Ini kan bagian dari kalau berbicara tentang eko pesantren, kalau mitra kerja salah satu di Komisi D adalah DLH, Dinas Lingkungan Hidup ya. Betul. Apakah artinya dengan konsep ini juga DLH juga artinya ikut memberikan kontribusi? Iya. Seperti apa konsepnya? Jadi eko pesantren ini adalah program dari pemerintah pusat. 2025 digagas, Pak Insya 2008 sudah mulai running. Kami di provinsi belum ada perda yang kaitannya khusus dengan eko pesantren. Tapi dengan populasi pesantren yang ada di Jawa Timur mungkin hampir atau menyentuh angka 9.000 ke atas ya Mbak ya. Kemudian dengan jumlah santri yang pastinya di atas jutaan ya, 1 juta lebih gitu kan, karena data 2023 itu 2023 saja Mbak ya dari Kemenak itu pondok pesantrennya sekitar 6.700, kemudian jumlah santri sekitar 800.000 up. Nah ini sekarang sudah 2025. Sudah 3 tahun berikutnya pasti beda ya. Yang saya dengar estimasi ya hampir 10.000, kemudian dengan populasi di atas 1 juta santri. Tentunya ada satu hal yang luar biasa. Kemudian ketika provinsi membuat sebuah regulasi, kemudian sinergi dengan kabupaten kota, bagaimana kita membantu mensupport mengawal hadirnya tata kelola dan tata laksana lingkungan hidup yang ada di pondok pesantren. Ini menjadi penting, mulai dari tadi yang saya sampaikan terkait dengan pengelolaan sampah mungkin, kita bicara sanitasi mungkin, kemudian kita bicara ekonomi hijau mungkin, kemudian kita bicara tenaga surya mungkin, dan seterusnya. Nah, tapi sekali lagi memang ini butuh dukungan secara finansial juga gitu Mbak. Tapi banyak hal kok, nggak harus kemudian kita melulu pakai finansial atau kemampuan fiskal yang besar. Tapi mulai dari kebiasaan baik yang kemudian bisa diciptakan di lingkungan pondok pesantren itu juga menjadi penting. Sebenarnya kalau bicara mengenai konsep eko pesantren ini adalah sebelum ada nama eko pesantren, sebenarnya di pesantren tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan sih. Artinya memang mengajarkan semandiri mungkin kan pesantren itu secara otomatis begitu ya. Segala sesuatu apa yang ada ya jadi santri ya, kemudian jadi apa nih, ngemban itu apa istilahnya di pesantren itu apa sih? Nah, kalau untuk untuk konsep eko pesantren ini sebenarnya ada tantangan utama nggak ketika kemudian konsep ini diterapkan begitu? Iya, tantangan utama diantaranya mungkin ketika bicara advisor, pendamping. Jadi maka kami Mbak Cindy di Hari Pemprov ini khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup ini juga mengawal. Tadi yang saya sampaikan bahwa beberapa bulan kemarin, jadi bulan kemarin ada salah satu pondok besar yang ada di Kota Kediri itu juga lagi berproses untuk menyandang predikat Pratama Eko Pesantren, gitu kan? Pratama Eko Pesantren. Jadi tantangannya adalah bagaimana ada pendampingan. Tantangannya adalah sebuah regulasi. Harus ada regulasi ya? Iya. Kedua, kita bicara keterbatasan sumber daya finansial atau kemampuan fiskal setiap pondok. Tadi sudah saya sampaikan di awal, banyak pondok ini bahkan sebelum NKRI ini muncul atau Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian merdeka gitu kan. Pondok pesantren kan sudah ada Mbak Cindy. Iya. Tidak ada regulasi kemudian bangunan harus strukturnya begini, pengelolaan sanitasinya begini, pengelolaan sampah begini. Tadi Mbak Cindy sudah menyampaikan bahwa sebenarnya sudah berjalan. Karena urusannya tidak lagi kita bicara duniawi mungkin. Hablum minallah ya. Iya, jadi semuanya sudah mengalir dan berproses, tidak hanya bicara setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi ini sudah di atas ratusan tahun yang lalu juga sudah berjalan dengan sedemikian rupa. Ini natural begitu. Kemudian ketika bicara dinamika perubahan masyarakat, lingkungan, perkembangan digitalisasi, ya ini menjadi tantangan-tantangan bahwa
pondok pesantren akhirnya kan harus adaptif. Ya, di antaranya tadi memastikan bahwa tata kelola lingkungan hidup ini juga menjadi bagian dari penting yang ada di pondok pesantren. Oke, sebenarnya konsep dari eko pesantren itu ketika kemudian diterapkan nih sebenarnya keuntungannya itu lebih pada ke pondoknya itu apa sih sebenarnya? Apa hanya kemudian mendidik untuk mandiri, biar kemudian ramah lingkungan itu aja Pak cukup atau bagaimana sebenarnya proyeksi ke depannya ketika kemudian nanti Iya. ada perda yang Iya. dihadirkan? Iya, Mbak Cindy, bahwa kita sudah mendapati satu hal faktual gitu ya. Satu hal faktual yang kemudian sudah kita tangkap bersama, kita lihat bersama, kita saksikan bersama. Bahwa santri-santri gitu kan, bahwa dari pondok pesantren ini banyak lahir pimpinan nasional, tokoh nasional. Gus Dur, itu juga dari pesantren. Betul. Kemudian banyak sekali menteri dari pesantren. Banyak sekali pengusaha dan seterusnya dari pondok pesantren. Nah, mereka ini, beliau-beliau ini yang sudah terbiasa terkait dengan tata kelola lingkungan hidup yang ada di pondok pesantren, kemudian punya posisi sebagai decision maker, pembuat regulasi. Pentingnya di sini, Mbak Cindy. Karena udah menguasai sebelumnya. Betul, tidak hanya menguasai, beliaunya merasakan ya, merasakan mulai dari bagaimana sih ketika di pondok kita bicara kebersihan. Maka ketika beliaunya adalah pemegang regulasi, kami meyakini banyak kebijakan bagus terkait dengan lingkungan hidup. Gitu kan. Jadi dari pondok pesantren banyak melahirkan pimpinan-pimpinan yang ada di setiap daerah. Dengan posisi-posisi yang sangat strategis. Ini menjadi penting. Itulah pentingnya pondok pesantren. Bahwa pondok pesantren adalah komunitas yang sangat besar. Bahwa ketika lulusan dari pondok pesantren kemudian berada di lingkungan masyarakat secara umum, ini pasti akan memberikan warna yang bagus. Maka ketika bicara para santri ini sudah terbiasa mandiri, terbiasa dengan tata kelola lingkungan hidup yang bagus, maka ketika di masyarakat jadi seorang pemimpin artinya lebih mudah ya. Iya, akan menjadi contoh gitu kan, menjadi contoh yang baik di lingkungannya, Mbak Cindy. Kalau bicara berarti mengenai eko pesantren lebih mudah begitu ya. Segera terwujud ya. 2028 berarti kalau sekarang 2025 tinggal tunggu berapa tahun lagi ya. Kayaknya tapi udah proses ya. Artinya sudah berjalan walaupun kemudian belum mencapai belum optimal begitu. Sudah berjalan di Jawa Timur kurang lebih sekitar 40-an yang sudah menyandang predikat pertama. Maka tadi kami terus dorong kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk ayo ada perda yang terkait eko pesantren. Kemudian nanti tahapan-tahapan terkait dengan madya, kemudian utama, bagaimana prosesnya untuk tataran regional atau tataran Jawa Timur ini menjadi ajang bagaimana pondok pesantren ini terpacu Mbak, terpacu. Biasanya ada beberapa case ini ketika ada apresiasi, maka ada banyak upaya-upaya yang akan dilakukan. Terutama untuk pondok pesantren yang lain begitu kan. Sudah ada percontohan berikutnya ya. Iya. Ini Mas Pipin, yang menarik untuk Komisi D ini kan di bidang pembangunan begitu ya. Kaitannya tadi mitranya Dinas Lingkungan Hidup. Terus kaitannya peran apa yang bisa diberikan? Artinya apa kontribusi apa yang diberikan untuk Komisi D khususnya untuk eko pesantren ini? Iya. Di Jawa Timur kita memiliki Perda nomor 9 tahun 2022 terkait dengan sampah regional. Kita masih belum memiliki perda yang terkait dengan eko pesantren. Betul. Dan peran kami adalah mendorong eksekutif bersama kami ini untuk menciptakan atau membuat perda terkait dengan eko pesantren. Yang kedua, bahwa kami pun konsentrasi Mbak Cindy, konsentrasi dengan bicara penganggaran bahwa ada upaya-upaya yang kemudian dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama kami ini untuk memperhatikan pondok pesantren. Di antaranya Mbak Cindy, beberapa kesempatan kemarin di PAPBD setidaknya ada berapa ya, lebih dari 100 lah kendaraan roda 3 yang kemudian disebar di pondok pesantren. Ini adalah bentuk perhatian Pemprov kemudian dalam memberikan tata kelola atau tata laksana mengelola sampah. Kemudian beberapa kesempatan pihak eksekutif ini juga hadir dengan memberikan bimbingan teknis, memberikan
semacam pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan sampah, termasuk yang ada di Kota Kediri ini ada namanya Prof. Kita panggilnya Apa ini? seorang profesor lah kita Gitu panggilnya. ya. Ini juga sering melakukan pelatihan-pelatihan yang ada di masyarakat, termasuk di antaranya ada di pondok pesantren. Nah, upaya kami di Komisi D begitu, Mbak Cindy, bagaimana memastikan ada peran, ada campur tangan kita lah dari peran dari Komisi D atas keberlanjutan kebersihan tata kelola lingkungan yang ada di pondok pesantren. Dan ada juga sebenarnya Mbak Cindy, selain eko pesantren itu ketika bicara di masyarakat itu daerah juga ada program yang bagus. Apa itu? Desa Lestari, itu juga kaitannya dengan kebersihan. Kemudian ada program dari Kementerian Pusat, itu ada program Proklim. Proklim ini komunitas lah, komunitas minimal setidaknya tingkatan RW ataupun dusun, boleh juga perkantoran, boleh juga pondok. Nah, ini ada program yang kemudian digagas terkait dengan kepedulian lingkungan, kebersihan, dan luar biasanya Jawa Timur ini di tahun 2025 ini kurang lebih menyandang atau menyabet predikat atau memperoleh penghargaan ya lebih tepatnya. Kurang lebih 22 penghargaan dari total 50 se-Indonesia. Waduh, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Jawa Timur, kita bangga ya sebagai warga Jawa Timur. Baik, terkait tentang eko pesantren menarik sekali ketika kemudian dibahas tentang dibedah satu persatu, ternyata luas begitu ya. Bukan hanya sekedar pengelolaan dan juga tatanan aja di pesantren, tapi juga ada hal-hal lain yang artinya ini masyarakat perlu tahu. Nah, forum ini sangat penting sekali. Bukan hanya forum ya, tapi podcast ini kan bisa diputar lagi kapan-kapan. Oh, ternyata konsep eko pesantren itu begitu. Terus kemudian kalau eko pesantren sebenarnya hal yang perlu disiapkan dari pesantren itu apa saja sih? Yang perlu disiapkan ya sebenarnya adalah kebiasaan keseharian, Mbak Cindy. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah bahwa semua santri memahami terkait dengan konsep tata kelola lingkungan hidup, termasuk bagaimana kita bicara kurikulum. Jadi mensinergikan bahwa pendidikan agama menjadi bagian dari kurikulum, di dalamnya ada terkait dengan kebersihan. Yang perlu disiapkan lagi, semakin berkembang kalau kita bicara eko pesantren ya, maka kita bicara tata kelola sampah, kita bicara sanitasi, kita bicara PLTS, PLTS lah lebih tepatnya. Kemudian kita bicara hemat energi, kita bicara composting, kita bicara yang tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan kamar mandi, peruntukannya untuk berapa santri, komplek Mbak, eko pesantren itu. Sangat komplek, tapi kita mulai dari apa yang bisa dilakukan dulu. Jadi apa yang perlu disiapkan adalah apa yang kemudian bisa dilakukan di pondok pesantren. Apa yang ada dulu ya? Apa yang ada dulu. Artinya mulai dulu, nanti kemudian setelah berproses, nah baru kemudian dievaluasi. Jadi contoh apa yang bisa kita lakukan, ya kan pasti kita tidak pernah lepas di pondok pesantren itu namanya sampah. Iya. Yang langkah sederhananya adalah membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik sama organik, gitu kan. Kemudian apalagi? Ya kita bicara hemat listrik, hemat sumber daya air, dan di sana ya itu bagian dari upaya-upaya kita membiasakan diri untuk menjemput kedepannya ada membentuk eko pesantren. Ya. Oke. Kalau bayar listrik kalau untuk pesantren yang masih kecil mungkin habisnya kalau misalnya satu bulan itu kata 5 juta. Kalau bisa kemudian bikin yang namanya dari dari sinar matahari itu kan bisa kan jadi listrik kan. Nah, itu bisa jadi 2 juta mungkin ya. Itu bagian dari konsep dari eko pesantren juga ya. Iya, Mbak. Oke, jadi kalau di Kediri sudah ada belum itu kalau untuk yang konsep tata surya? Ada. Jadi ada regulasi yang memang mengatur, nggak kemudian kita sudah pakai listrik dari PLN gitu ya, total 100%, kemudian kita mau menyambungkan namanya pembangkit listrik tenaga surya. Nggak kemudian bisa menggantikan 100%, nggak boleh itu. Jadi ada aturan atau regulasi yang mengatur dari PLN, setidaknya kurang lebih 30% lah. Kebutuhan rutin yang misalkan dalam 1 bulan itu taruhlah 10.000 kWh gitu kan, misalkan gitu kan. Ya maka 3.000-nya bisa menggunakan PLTS. Di antaranya begitu. Dan di sini ada. Dan cukup besar. Di Kota Kediri ada yang pondok pesantren yang sudah menggunakan PLTS. Wah, ini berhasil berarti ya. Konsep eko pesantrennya sudah diterapkan sebelumnya begitu. Betul. Oke. Ya. Enak kalau ngobrol terkait tentang eko pesantren dan kita di sini menjadi
punya banyak sekali wawasan dan juga artinya gambaran terkait konsepnya seperti ini. Nah, ini kira-kira untuk proyeksi ke depannya sebenarnya ketika Eko Pesantren ini nanti berjalan tuh apa sih? Proyeksi Dalam jangka panjang. Iya. Iya, kalau kita bicara jangka panjang dengan hadirnya Eko Pesantren ya Mbak Cindy, bahwa manfaat lingkungan mulai dari lingkungan hidup yang sehat dan ekosistem yang sehat yang ada di pondok. Gitu kan? Kemudian kita bicara pendidikan karakter, bahwa setiap santri sudah memiliki semangat untuk bersih. Kemudian kita melihat kesehatan dan kebersihan yang sudah biasa dilakukan di pondok pesantren itu, nanti ketika mereka atau beliau-beliau ini, para santri ini kemudian bermasyarakat, kemudian hidup di lingkungan yang luas, kan menjadi contoh pribadi-pribadi yang baik. Betul. Gitu kan, untuk belajar nyaman, bersih. Tentunya begitu. Kemudian kita bicara apa lagi ya? Manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ini kita juga bisa memastikan ada efisiensi. Kemudian ada beberapa olahan sampah yang menjadi kompos kemudian menghasilkan. Kemudian ada mungkin beberapa spot yang ada di pondok pesantren ini menjadi ekonomi hijau. Go green gitu ya? Iya, betul. Dan banyak seperti itu Mbak Cindy, banyak. Ya, itu di antara lah, termasuk ketika bicara sosial kemasyarakatan, bahwa lingkungan di seputaran pondok biasanya juga akan sungkan atau izin kalau kemudian tidak menjaga kebersihan lingkungan, sementara di pondok benar-benar dijaga begitu bersih, ya. Gitu kan. Tapi kenapa ya kalau bicara mengenai Eko Pesantren itu maksudnya artinya kenapa kok difokuskan ke pesantren? Kenapa kemudian tidak ke Eko desa atau apa begitu ya? Di desa ada program yang tersendiri sejenis gitu. Ada program yang sejenis lah, tapi memang peruntukannya kan untuk desa ataupun kelurahan. Ya, kalau kita bicara pesantren, ya tadi Mbak Cindy, ada satu dua hal yang kemudian para santri ini ketika lulus dari pondok, ini kemudian posisinya banyak sekali yang kemudian memegang peranan penting sebagai pejabat, sebagai pemegang kendali, pemegang regulasi yang nantinya akan memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. Itu menjadi penting bahwa pesantren ini akhirnya mencetak karakter pribadi-pribadi baik, khususnya terkait dengan lingkungan hidup. Nah, kalau di desa ada lagi program tadi yang sempat saya singgung terkait dengan desa berseri. Desa berseri kalau desa berseri, ya? Betul. Desa berseri ini ada syarat-syarat administratifnya, ada upaya-upaya teknisnya yang harus dilakukan, dan itu adalah program dari Pemprov Jawa Timur. Insya Allah Kediri kota itu tahun ini ada kurang lebih 8 mungkin yang dapat penghargaan desa berseri atau kelurahan berseri. Kalau kemudian di kabupaten nggak sebanyak kota, kurang lebih sekitar 5 kalau nggak salah Mbak Cindy. Jadi pendampingan dan program ini juga terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, dalam rangka memastikan sampah ini kemudian bisa terurai dengan baik, atau bisa kita tekanlah timbulan sampah yang ada di setiap daerah. Jadi Eko Pesantren ada, kemudian desa berseri ada, Proklim ada, beberapa kegiatan terkait dengan lingkungan hidup juga banyak. Nah, apakah ini cukup? Ya, belum cukup bagi kami di Komisi D, ya bagi kami yang ada di DPRD, bahwa upaya-upaya ini harus terus masif dan terus digelorakan, terus digiatkan. Karena kita bicara sampah nanti bagian dari lingkungan hidup Mbak Cindy, ini PR kita di Jawa Timur adalah darurat sampah gitu kan. Kenapa darurat sampah? Ya produksi sampah kita luar biasa, 1 tahun kurang lebih sampai 7 juta ton. Selama 1 tahun? 1 tahun. Itu untuk Indonesia keseluruhan? Jawa Timur. Masih Jawa Timur ini. Belum Jawa Timur. Kalau di Kabupaten Kediri ini setidaknya setiap harinya itu sekitar 680 ton. Waduh, itu setiap hari tinggal ngalihkan saja nih 1 bulan ya? Iya Mbak Cindy, belum lagi yang ada di Kota Kediri sekitar 480-an kalau nggak salah ton per hari. Jadi akan menjadi problem, maka menjadi penting para santri ketika terbiasa di pondok pesantren dengan kesederhanaannya, ngapunten, saya bilang kesederhanaannya ketika
bicara apa ya, penggunaan tempat makan lah, gitu kan. Betul. Sekarang ini kalau kita di lingkungan di sekitar kita kan bicara kekinian ini kan sekarang muncullah minuman-minuman kekinian yang Pakai plastik. bahannya kan? tidak Pakai cup. lagi tidak lagi kemudian Ramah bahan yang lingkungan. mudah didaur ulang gitu kan. Tidak lagi plastik yang jenis apa sekarang agak mulai tebel-tebel gitu kan. Agak beda, iya, Dan iya. itu- Yang cup-cup itu kan. Betul. Dan itu Iya, iya. kalau diurai atau hancurnya bisa 100 tahun ke atas tuh Mbak Cindy. Nah, di pesantren hal itu kan kemudian bisa dihindari karena kebanyakan Ini air pakai kemasan gelas. itu pakai gelas, Iya, pakai gelas. bahkan pakai kendi. Nanti dicuci lagi, diminum lagi. Terus sampai 5 tahun. Kalau mau ngambil 5 tahun. Iya. Begitu Mbak Cindy. Oke, baik. Kita minum dulu ini Mas Pipin biar nanti kita obrolan kita lebih rileks begitu ya. Karena Ya. berkaitan tentang Eko Pesantren ini, waduh, kalau kita bicara ini kayaknya butuh waktu sekitar 2 malam ya. Kita minum Iya, dulu iya, di Mas sini. Cindy. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kalau berbicara mengenai Eko Pesantren, Mm-mm. itu pasti jelas setiap tergantung dari pesantren masing-masing ya. Iya. Kemampuan fiskalnya itu sebenarnya butuh budget banyak ya, anggaran banyak ya. Akan menjadi banyak ketika bicara secara utuh Mbak Cindy. Dan secara utuh artinya apa? Berarti di situ ada pengelolaan sampah. Di situ tadi ada bicara tenaga surya. Di situ ada kaitannya dengan pengelolaan kantin yang ramah lingkungan dan seterusnya. Bersih ramah lingkungan. Iya, tapi nggak melulu kemudian kita harus berbiaya besar. Dimulai dari apa yang bisa dikerjakan di pondok pesantren. Tapi ketika bicara eko pesantren secara keseluruhan, maka perlu juga perhatian, dukungan pemerintah, kabupaten, kota maupun provinsi untuk hadir. Memberikan support, termasuk kami yang ada di legislatif, memberikan support bagaimana pondok-pondok pesantren ini akhirnya bisa menjemput peluang menjadi eko pesantren. Iya. Gitu Mbak Cindy. Artinya pemerintah daerah harus kemudian hadir begitu Iya ya. dong, iya. Bukannya sekedar kemudian melihat, tapi walaupun ini sebenarnya kayak eko pesantren walaupun bukan skala prioritas, tapi tetap kemudian tetap menjadi apa ya? Bukan hanya wacana kan. Insya Allah bukan wacana. 2025, 2028 baru terrealisasi. Iya. Ya, baik. Inginnya ngobrol lebih panjang lagi nih Mas Pipin terkait Iya, tentang Eko iya. Pesantren, tapi setidaknya tadi apa yang disampaikan oleh beliau sudah sangat mewakili sekali. Bagaimanakah Amin. konsep Eko Pesantren dan kira-kira anggaran dari mana dan bagaimanakah kemudian nanti untuk jangka panjang dari Eko Pesantren? Kira-kira apa saja yang manfaat yang didapatkan ya? Nah, ini terakhir terkait tentang Eko Pesantren, kalau dari Mas Pipin sendiri, apa yang kemudian pesan ingin disampaikan? Kepada masyarakat ya. Iya. Pemirsa ABI TV yang kami banggakan bahwa kaitan dengan eko pesantren, wajib kita dorong, wajib kita dukung seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah daerah dan tentunya pondok pesantren bagaimana bisa mewujudkan sebuah tata kelola lingkungan hidup di pondok pesantren jadi lingkungan hidup yang asri, yang hijau dan pemenuhan terkait dengan predikat pratama dan seterusnya, madya maupun utama, sebuah keharusan yang kemudian bisa kita wujudkan. Tentunya ini akan menjadi baik buat kita semua, baik buat santri, dan saya meyakini banyak akan melahirkan pribadi-pribadi yang baik, yang nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa melahirkan regulasi yang baik, itu pun berawal atau berasal dari pondok pesantren. Maka perlu kita dukung, kita dorong semangat eko pesantren di seluruh Jawa Timur. Luar biasa. Terima kasih Mas Pipin hari ini. Ini bukan hanya closing statement, tapi ini quotes ya, yang bakal menjadi rangkuman ini, khususnya terkait tentang eko pesantren ya. Matur nuwun untuk hari ini sudah meluangkan waktu untuk Sama-sama, Mbak podcast Cindy. bersama dengan Sama-sama. ABTV. Iya. Semoga bisa bertemu lagi dalam episode yang berikutnya ya. Siap Mbak Cindy. Sampai ketemu lagi. Saya Cindy Helsa pamit dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.